Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan diskusi kita hari ini yaitu terkait dengan lingkungan sektor publik. Jadi ada beberapa tadi pertanyaan yang mungkin sudah saya rekam di slide ini ya, nanti akan saya bahas. Mungkin yang pertanyaan hampir sama mungkin terjawab dalam satu penjelasan. Oke, jadi sebelum ke pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi hari ini adalah kita belajar tentang lingkungan sektor publik, di mana kita mengenal yang namanya otonomi daerah itu apa, kemudian good governance, akuntabilitas, ini adalah NPM, kemudian e-government, dan juga privatisasi. Jadi seperti yang sudah pemateri sampaikan di dalam video, jadi otonomi daerah itu apa? Adalah pelimpahan wewenang. Jadi pelimpahan wewenang yang dulu sistem pemerintahan di negara kita itu adalah yang sentralisasi atau terpusat. Karena adanya otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang, maka daerah sekarang diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Tentunya ada batasan-batasan terkait dengan pelimpahan wewenang yang boleh dilakukan oleh daerah masing-masing. Memang beberapa tujuan dari otonomi daerah ini harapannya daerah atau Indonesia terdiri dari berbagai pulau, maksud saya dari beberapa pulau, dari beberapa daerah ini dapat mengelola daerahnya masing-masing tanpa harus bergantung atau mengandalkan atau menunggu dari pusat. Karena seperti yang kita ketahui, kalau secara geografis itu negara kita dari ujung ke ujung ini kan lumayan banyak daerah, ya kan? Jadi kalau yang dulu sistemnya masih terpusat, jadi segala sesuatu keputusan yang ada di daerah itu harus melalui pusat, maka biasa akan terkendala beberapa hal, gitu kan ya, sehingga muncullah undang-undang baru yang memunculkan yang namanya otonomi daerah ini, sehingga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini adalah berbentuk otonomi daerah. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini juga akhirnya berdampak pada sistem akuntansi yang ada di Indonesia. Jadi misalkan karena dulunya kan berarti semuanya terpusat gitu kan ya, makanya juga akan berdampak nanti bagaimana sistem akuntansi yang ada, karena akhirnya masing-masing daerah harus membuat yang namanya laporan keuangan gitu kan ya. Jadi akhirnya dari sistem pemerintahan itu juga akan berdampak kepada sistem akuntansinya. Kemudian yang lanjutnya adalah good governance. Jadi good governance di dalam lingkungan sektor publik ini tidak hanya di sektor swasta. Jadi good governance itu merupakan satu tata kelola di suatu organisasi yang mana harapannya dengan adanya tata kelola itu khususnya di sektor publik maka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi misalkan di dalam good governance ini harapannya semua, nah jadi seperti itu. Kemudian di akuntabilitas sebelumnya di good governance sendiri di dalam tata kelola sektor publik ini kita juga ada beberapa pilar sebenarnya di dalamnya akan dibahas, sebenarnya ada juga dibahas misalkan terkait dengan adanya transparansi akuntabilitas itu sendiri, kemudian adanya partisipasi gitu kan ya. Jadi harapannya dengan tata kelola pemerintahan yang ada transparan, artinya pemerintah juga transparan dalam mengelola pemerintahan, maka tentunya akan membuat bahwa tata kelola itu lebih baik kan, seperti itu. Kemudian akuntabilitas artinya kan juga berarti karena dana yang dikelola oleh pemerintah itu bersumber dari pembayaran pajak oleh masyarakat, tentunya kan harapannya dengan adanya akuntabilitas, tanggung jawab dari pemerintah atas penggunaan dana itu kan sangat dibutuhkan gitu. Makanya diperlukan yang namanya akuntabilitas. Kemudian ada lagi NPM ya, ini salah. Kemudian NPM itu adalah New Public Management. Jadi New Public Management ini sebenarnya juga berkaitan dengan yang namanya sistem pemerintahan gitu kan ya. Ya, sistem manajemen dalam pemerintahan. Jadi munculnya NPM ini juga sebenarnya harapannya adalah
sektor publik yang memang tujuannya tidak berorientasi profit gitu kan ya. Tetapi dengan munculnya NPM ini harapannya kinerja atau usaha upaya yang dilakukan di dalam organisasi sektor publik ini sama dengan yang dilakukan oleh swasta gitu, karena meskipun swasta memang semangatnya untuk memberikan, kalau swasta kan sudah pasti kan ya, customer itu adalah nomor satu, artinya mengutamakan yang namanya customer itu, karena kenapa, dengan kita melayani customer dengan baik, otomatis kan juga akan berdampak pada perusahaan, artinya keuntungan perusahaan seperti itu. Sedangkan kalau sektor publik kita kan tidak mengejar keuntungan, tapi harapannya meskipun kita tidak mengejar keuntungan, tetapi sistem pelayanannya pun diharapkan juga akan sama seperti yang dilakukan oleh sektor swasta, itu namanya new public management. Kemudian tentunya adalah e-government. E-government saya rasa sudah banyak kita lihat ya, jadi sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, karena kita juga dituntut adanya kemajuan teknologi, semuanya serba e-government, jadi meskipun dalam pelaporan dan lain sebagainya, saya rasa juga sudah mencakup di dalam e-government. Artinya sekarang kita berada dalam era atau zaman yang memang harus mengikuti yang namanya teknologi informasi. Kemudian privatisasi. Di dalam lingkungan sektor publik kita juga nanti akan mengenal istilah privatisasi. Apa itu privatisasi? Privatisasi ini biasanya terjadi pada badan usaha milik negara atau daerah, atau BUMN atau BUMD. Jadi privatisasi ini adalah pemerintah melakukan penjualan sebagian saham yang ada di BUMN ini kepada publik atau kepada sektor swasta. Artinya kan biasanya BUMN mungkin ada, kan tidak 100% dimiliki oleh negara, tetapi mungkin sebagian saham itu juga akan dijual kepada publik atau kepada swasta. Itu namanya adalah privatisasi. Tetapi memang banyak definisi terkait privatisasi ini. Artinya ada juga yang mendefinisikan bahwa privatisasi itu artinya melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan BUMN, itu pun juga dianggap sebagai privatisasi. Seperti itu yang dimaksud privatisasi. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, ini beberapa peran otonomi daerah dalam memperkuat perekonomian daerah. Jadi harapannya tadi ya, tujuan dari otonomi daerah sendiri memang untuk karena kita terdiri dari banyak daerah tadi, dengan harapannya kan dengan kita diberikan otonomi daerah itu masing-masing daerah mampu mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Artinya kalau semuanya berdasarkan dari pusat kan tidak bisa mengontrol segitu banyak daerah yang ada di Indonesia. Sehingga tentunya harapannya, karena yang paling mengerti kebutuhan ataupun potensi yang ada di daerah masing-masing itu adalah kepala daerahnya, sehingga dengan dia bisa mengidentifikasi potensi yang ada di daerah dan diberi kewenangan untuk mampu mengembangkan potensi daerahnya, harapannya tentunya perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat. Hanya saja memang nanti juga ada menjawab pertanyaan di belakang kalau nggak salah, kelemahannya dengan otonomi daerah atau desentralisasi ini tadi, akhirnya juga mungkin bisa jadi terjadi kesenjangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain kalau kepala daerahnya tidak mampu mengelola potensi daerahnya sendiri itu. Atau yang kedua, memang ada suatu daerah yang tidak memiliki potensi yang besar, yang artinya mau diapa-apain atau dikelola seperti apapun ya sepertinya susah untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Nah, itu yang mungkin juga menjadi kelemahannya ya, karena kita kan tidak mungkin 100% baik gitu kan, tapi saya rasa mungkin daerah-daerah tersebut yang seperti itu kan tidak terlalu banyak ya. Harapannya sih pemerintah kebijakan seperti itu kan tujuannya bisa lebih mengembangkan daerahnya masing-masing. Contohnya juga sepertinya saya lihat sekarang banyak ya daerah-daerah yang justru sekarang lebih banyak berkembang gitu masing-masing. Misalkan kalau yang paling terlihat itu misalkan terkait dengan wisata. Sekarang kan daerah-daerah kan sedang berlomba-lomba membuat satu wisata gitu kan, padahal wisatanya kan cuma hanya mungkin spot-spot foto, tapi ternyata juga menjadi daya tarik bagi masyarakat kan gitu kan ya. Itu juga salah satu untuk mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing. Kemudian ada juga yang bertanya tentang mengenai good governance. Jadi
dalam kenyataannya apakah aksi demo ini juga akan berdampak ada pengaruhnya dengan good governance. Jadi kalau good governance ini sebenarnya kaitannya dengan tata kelola ya. Tata kelola tadi 3 pilar utamanya kan ada akuntabilitas, transparan, dan partisipasi. Jadi good governance ini adalah istilah untuk terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik seperti itu. Kalau masalah demo kemarin saya rasa kayaknya lebih tepatnya bukan demo untuk tata kelolanya ya, tetapi terkait dengan kepuasan pemerintah dalam mengambil kebijakan saja kan, seperti itu kebijakannya di dalamnya. Dan saya rasa juga kebijakan itu kan masih perlu banyak diskusi lebih dalam lagi ya terkait dengan materi demo yang didemokan kemarin seperti itu. Tapi pada intinya kalau demo kemarin saya rasa bukan masalah tentang tata kelola, tapi terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian ada lagi yang bertanya bahaya seperti apa yang mungkin muncul desentralisasi. Nah, bahayanya tadi ya, saya rasa akhirnya mungkin tidak semuanya daerah bisa mengembangkan potensi, bisa mengidentifikasi atau memiliki potensi. Tidak semuanya desa itu punya potensi besar untuk dikembangkan. Itu mungkin ya. Sehingga akhirnya ya mungkin stagnan, tidak berkembang seperti itu. Bisa jadi terjadi, bisa saja terjadi hal tersebut. Nah, ini NPM tujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, efektif. Yang saya tanyakan apakah di Indonesia sendiri sudah ada. Kalau lembaga, bukan lembaga ya, karena NPM ini kan satu sistem manajemen sebenarnya. Nah, sekarang saya rasa memang dituntut semua sektor publik ini, organisasi yang bergerak di sektor publik, khususnya pelayanan-pelayanan, ya memang dia harus bisa bekerja seperti swasta yang memberikan pelayanan yang terbaik. Saya rasa tuntutan di organisasi sektor publik adalah menjalankan yang namanya manajemen ini, new public management ini. Misalkan kayak kantor pos dulu mungkin fenomenanya kan hanya untuk berkirim surat dan lain sebagainya gitu kan ya, yang kita kenal kan ya. Sedangkan sekarang sudah banyak kompetitor yang lain. Misalkan adalah ada JNE, ada JNT gitu kan ya. Sehingga tentunya kantor pos ini harus mampu bersaing dong dengan yang lainnya, sehingga sekarang kan juga kantor pos mengalami perubahan juga ya, ini memberikan pelayanan terkait dengan pengiriman barang kayak gitu kan ya. Itu salah satu contoh sederhana aja, mungkin banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ada lagi ini OTT KPK yang menyasar pejabat daerah selama ini adalah bukti bahwa otonomi daerah hubungannya dengan otonomi daerah akhirnya melahirkan banyak kasus korupsi gitu kan ya. Nah, sebenarnya juga ini kembali lagi sih sama individunya kalau saya korupsi. Memang akhirnya kan karena tadi masing-masing daerah diberikan kekuasaan, mungkin salah satu efek negatifnya juga ini ya, artinya pengawasan pusat. Tapi saya rasa juga pemerintah tidak kalah ininya juga, karena nanti juga terkait dengan pengawasan dan juga ada pemeriksaan sebenarnya dari BPK ini ya. Nanti kalau terkait pemeriksaan itu lebih banyak dibahas di audit sektor publik. Kemudian dana perimbangan, oke. Nah, dana perimbangan itu ada 2 jenis, ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum, jadi dana perimbangan itu adalah dari APBN yang ditransfer ke APBD. Jadi tidak semuanya APBD itu bersumber dari penghasilan daerah saja, tetapi juga beberapa APBD itu dananya adalah dari APBN, karena sumber pendapatan pajak terbesar itu masuknya di APBN gitu kan ya, masuknya di pusat, sehingga pajak yang masuk di pusat itu kan nanti akan didistribusikan lagi ke daerah-daerah. Itu namanya disebut dengan dana perimbangan. Nah, dana perimbangan itu ada 2, ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kalau dana alokasi khusus umum itu yang biasanya digunakan untuk pembayaran gaji PNS, itu merupakan dana alokasi umum. Sedangkan kalau dana alokasi khusus itu memang dari awal sudah dikhususkan untuk program. Jadi ada program-program khusus yang memang dijalankan di daerah yang diambil dari dana alokasi khusus. Kalau pengalokasiannya harus tepat, karena memang nanti realisasinya harus sesuai dengan yang ditujukan. Misalkan kayak dana alokasi umum memang untuk gaji, ya memang harus dipergunakan untuk gaji, tidak boleh dipergunakan untuk yang lain. Dana alokasi khusus pun juga nanti dikhususkan untuk kegiatan yang dimaksud, maka memang harus digunakan untuk kegiatan yang sudah dimaksud, seperti itu ya. Terlepas dalam prakteknya mungkin ada hal-hal yang lain dilakukan di luar dari yang seharusnya, seperti itu. Kemudian
eh,